Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel NS Boy. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial atau tata cara pengisian SKP. Yang pertama, ya, kalau Anda ini saya contohkan di instansi rumah sakit tertentu ya. Jadi ada dua nanti ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan dinas di IGD, di rawat jalan dan lain-lain, ini ada sedikit perbedaan. Jadi ada dua file yaitu RDII dan RIRJ. Kalau misalkan di IGD dan lain-lain ya, di ruang intensif dan lain-lain ya, pilih yang file ruang darurat intensif invasif ya. Tapi kalau di rawat inap ini dipilih di rawat inap dan rawat jalan. Oke, saya contohkan yang di RDII. Nah, pengisian SKP ada beberapa sheet ya. Dari sheet data pegawai sampai sheet di laporan nanti di akhir. Nah, pengisian SKP ini harus berurutan ya, dari sisi kiri sampai ke kanan, dari data pegawai sampai ke belakang, karena ini nanti akan ngeling ya. Kalau di awal tidak diisi, di belakang nanti akan tidak terisi. Kalau di awal salah pengisiannya, ke belakang akan berpengaruh nanti. Oke, di data pegawai ini ada 3 pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, dan atasan pejabat penilai. Ini menyesuaikan apakah Anda seorang dokter, perawat, farmasi, sanitarian, pengadministrasi umum, dan lain-lain. Saya rasa ini yang mudah sekali ya, tinggal mengisi nama, NIP kita, pangkat dan golongan terakhir ya. Apakah ini misalkan saya perawat terampil ya, ataupun bidan terampil dan lain-lain ya. Nah, pada unit kerja ini juga menyesuaikan seperti ini, atau Anda melihat di SKP ya, di master ini ada ya untuk unit kerja kalau bingung. Lalu di jenis jabatan di warna kuning ini penting ya. Nah, ini ada notifikasi sesuai SK jabatan fungsional terakhir. Jadi misalkan awal periode pertama Anda misalkan masih perawat terampil, misalkan pada periode kedua perawat mahir ya, Anda mengikuti yang terakhir, diisi perawat mahir. Nah, di sini ada list ya, kolom list, Anda klik kiri akan tersedia menyesuaikan ya, misalkan Anda jabatan fungsional ahli pertama kah ya, jabatan fungsional terampil dan lain-lain. Dan dipilih yang tidak ada tanda bintang ya, memang ini sama ya, misalkan contoh jabatan fungsional ahli pertama ini ada bintangnya, yang ini yang di bawah tidak, pilih yang tidak ya, karena kalau yang ada bintangnya ini kita seperti kepala bidang dan lain-lain ya, ada nilai-nilai indikator kepemimpinan. Kalau kita tidak usah ya, pilih yang tanpa tanda bintang sampai diisi sampai lengkap. Lalu sheet yang kedua, matriks peran dan hasil ya, di sini kita tidak mengisi apa-apa ya, hanya ini nanti data untuk pengisian pada sheet selanjutnya. Oke, datanya apa yang dibutuhkan, kita lanjut aja pada sheet di SKP. Ini di awal kosong ya. Oke, saya misalkan kosongi dulu ya. Di awal kosong biar mudah ya. Nah, ada contoh real. Oke. Pada rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, kita cari atasan penilai kita ya. Oke, misalkan kepala seksi rawat darurat intensif invasif, kita cari nanti di matriks peran dan hasil ya. Untuk pengisian lebih mudah ya, Anda mungkin bisa saja ya mengetik manual, tapi bisa lama ya, agak lama, cuman main kopas saya rasa belum mungkin susah juga ya. Lebih mudah seperti ini aja biar gampang ya. Anda klik di kolom yang akan diisi di formula bar seperti ini ya. Ketik sama dengan di formula bar di atas, lalu pergi ya ke sheet matriks peran dan hasil. Misalkan oke, kepala seksi rawat darurat intensif dan invasif. Di sebelah kanannya adalah nanti rencana kinerjanya ya. Klik di salah satu aja. Ini kan ada 3, tapi klik di salah satu aja untuk mewakili semuanya. Setelah diklik Anda ya sampai muncul tanda hijau-hijau seperti ini ya. Nah, garis-garis putus-putus warna hijau. Di atas formula bar ini akan muncul juga
rumus seperti ini, Anda tekan enter saja. Nah, di sini otomatis terisi. Begitu juga di rencana kinerja. Ini rencana kinerja kita. Caranya sama, di formula bar di atas klik sama dengan, pergi ke matriks peran dan hasil. Nah, misalkan di awal saya mengisi di jabatan fungsional terampil ya. Diklik, ini juga ada 4, diklik salah satu aja ya untuk mewakili semua rencana kinerja. Setelah muncul seperti ini ya, tanda garis putus-putus berwarna hijau, rumus di atas juga muncul, tekan enter. Begitu juga selanjutnya. Nomor 2 sampai ada berapa indikator kinerja individu atau rencana kinerja kita ya. Itu ada berapa? Misalkan saya ada 9. Oke, ada 9, kita isi 9 ya. Misalkan suatu saat ini yang tersedia hanya 3 kolom ya, 1 2 3. Selanjutnya itu tidak ada, jangan bingung ya. Tidak seperti Microsoft Excel biasa kita blok ya, klik kanan insert kolom, itu nggak bisa ya, karena ini sudah terprotek. Kita pengisian untuk kolom yang baru ini adalah seperti ini teman-teman ya. Di garis di nomor kecil-kecil ini ya, ada garis yang hampir bersinggungan ya, paling dekat. Arahkan saja kursor kita ya, mouse kita akan muncul tanda seperti ini. Klik, double klik ya, double klik kiri, tek tek, nah tek 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 tek, nah sampai pas ya. Jadi 3 kali ini muncul satu untuk kolom untuk melengkapi ya, terdiri dari, harus lengkap ya, kuantitas, kualitas dan waktu. Misalkan kurang lagi, klik lagi ya, sampai kuantitas, kualitas, waktu itu keluar. Jadi double klik ya. Ada kalanya juga kolomnya lebih ya, misalkan tindakan kita cuma 3 kolomnya yang tersedia, kolom kosongnya 5, kita buang ya, sisa kolom. Oke, diklik kiri, drag atau tarik, blok, lalu klik kanan ya, di hide. Nah, karena kenapa kita hide, delete tidak bisa ya, karena ini sudah terprotek. Pada saat di print out nanti biar nggak muncul ya, kalau muncul nanti nambah-nambah panjang ukuran kertas ya, nggak cukup nanti, ataupun juga nggak bagus tampilannya ya. Lalu untuk pengisian di kuantitas, kualitas dan waktu ini mengikuti ya, boleh Anda di e-master ada SKP ya, di SKP itu ada hasil kinerja ASN ya, seperti ini. Anda di print aja atau di download, tapi kalau nggak bisa cukup buka di, misalkan di kolom prestasi kerja ada tindakan-tindakan uraian kegiatan tugas jabatan seperti ini ya. Nah, saya ada 9, nanti di sini juga akan ada 9. Oke, misalkan di pertama ya, di kegiatan yang pertama melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Ini tinggal kopas aja ya, tinggal kopas aja. Oh ya, kalau yang di sini ya, di uraian kegiatan tugas ini kalimat aktif, kalau yang di sini ubah ya menjadi kalimat pasif. Contohnya seperti apa? Oke, misalkan sudah terkopas. Di kuantitas kita tambahkan menjadi jumlah ya. Jumlah pengajian keperawatan dasar pada individu, atau boleh teman-teman berikan jumlah tindakan, misalkan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Nah, pada kolom kualitas ini diisi sama ya, tinggal kopas aja yang di atas, tapi ditambahi dengan kata-kata persentase ya. Oke, di depannya persentase. Lalu selanjutnya pada kolom waktu ini sama juga kopas, tapi ditambahi kata-kata dengan terselesaikannya ya. Terselesaikannya ya, kopas ya. Kopasnya gimana ya, gini teman-teman ya, kita blok dulu ya, blok atau drag, klik kiri mouse, tarik ya sampai keluar tanda ataupun hitam seperti ini ya, warna hitam yang kita blok. Ctrl C ya, setelah Ctrl C kita Ctrl V, klik di kolom yang akan kita taruh ya, ini Ctrl V, nanti akan muncul. Oke, nah pada target selanjutnya, di target ini, pada target kuantitas ini diisikan angka. Jadi teman-teman tidak perlu ngitung manual ya, ribet. Nah, di sini sudah ada di kolom ya. Realisasi kuantitas. Oke, ini realisasi yang target ya. Nah, breakdown kuantitas
Tinggal kita ini karena bulan periode kedua ya, periode kedua bulan Juli sampai Desember kita blok ya, dari bulan 7 sampai bulan 12 ada 6 ya. Jumlahnya nggak usah pakai manual ya, di sini ada di average ya, ini rata-rata count jumlah yang akan kita hitung, ini sum ya, ini penjumlahan total ya. Jadi teman-teman dilihat di sini aja, nggak usah ngitung manual ya, pakai kalkulator dan lain-lain. Ini udah hasilnya udah otomatis ya, udah canggih sekarang. Oke, di sini ketemu tadi sumnya berapa ya, 18 ya, tinggal ngisi aja 18, target misalkan 100% pada kualitas ya, pada targetnya. Nah ini waktu, kalau waktu udah otomatis 6 bulan ya, semuanya otomatis 6 bulan. Satuannya mengikuti yang di sini ya. Oke, misalkan ini laporan, satuannya laporan. Lalu yang di bawah persen ya. Kalau yang target kualitas ya. Oke, lalu yang waktu ini 6 bulan. Nah, diisi sampai selesai, sampai 9. Ya, misalkan ada 9 indikator kinerjanya ya. IKI-nya ini ada 9, diisi 9, ada 5, diisi 5, menyesuaikan aja. Setelah SKP, pengisian SKP selesai, di sheet SKP kita pindah ke sheet kesesuaian SKP, JFT dan butir angka kredit. Di sini rencana kinerja sama pengisiannya dengan yang di SKP di awal ini ya. Rencana kinerja kita, pengisiannya di sini juga ya. Pengisian sama seperti di awal. Lalu butir kegiatan yang terkait, sebenarnya mungkin pengisian manual, kopas dan lain-lain bisa ya teman-teman. Tapi saya menganjurkan pakai rumus seperti yang tadi karena ini sifatnya ngelink ya, link to link. Kalau yang link di awalnya sudah salah, nanti ke belakangnya juga bisa salah. Butir kegiatan yang terkait diisi apa ya, ini sama diisi dengan IKI tadi ya, yang kalimat aktif, atau langsung Anda kopas di SKP. Kalau ada teman-teman ya mungkin hasil kinerja ASN-nya nggak bisa di print ya, nggak masalah, buka aja di file-file di folder yang lainnya ya, di misalkan prestasi kerja, laporan prestasi kerja dan lain-lain akan keluar seperti ini ya. Oke, misalkan ini kosong ya teman-teman, Anda tinggal copy dari sini aja ya, di klik kiri, di blok ya, Ctrl C ke kolom yang akan kita isi, Ctrl V. Nah, di sini sebenarnya ada indikator untuk pemberitahuan, indikator informatif ya. Kalau kita klik, kalau kita arahkan akan keluar seperti ini, laporan uraian tugas di SKP, sesuai uraian tugas di SKP, yang ini sesuai satuan di SKP, laporan, logbook dan lain-lain. Angka kredit dapatnya dari mana? Kalau angka kredit ini yang diberikan adalah yang diisikan adalah 1 tahun ya. Ini pengisiannya dari sini aja ya, lebih mudah. Nah, ini ya angka kredit, Anda boleh kopas, Ctrl C, Ctrl V di sini, ataupun mengisi manual karena cuma ngisi angka ya, dikit lah 0,003 kan cepet ya. Nanti cukup sampai ke bawah ya, sampai ke bawah terisi semua. Nah, ini ada nanti penjumlahan. Jadi ada penjumlahan SKP yang kita angka kredit yang kita dapatkan selama setahun. Setelah selesai kita ke pengukuran. Nah, di pengukuran ini kita tidak banyak mengisi, hanya mengisinya di realisasi. Nah, sesuai dengan keterangan ini ya, hanya isi kolom yang realisasi aja. Jadi jangan mengotak-ngatik yang lain ya. Ini sudah terisi otomatis di yang bagian rencana kinerja atas langsung dan lain-lain ya. Misalkan teman-teman sudah keklik gini ya. Nah, muncul atau kemuncul rumus keklik misalkan ya. Seperti ini, tidak berubah angka, Anda seperti ini ya. Susah kan? Ini rusak. Anda cukup tekan tombol ESC aja. Klik. Nah, akan kembali seperti awal ya. Karena ini sudah terprotek, jangan diotak-atik lagi, cukup direalisasi. Realisasi isinya cukup dari pada lembar kertas yang hasil kinerja ASN aja ya. Nah, ini realisasi kuantitas, kualitas ada juga, ada semua ya.
Oke, yang pertama, misalkan kita mengisi realisasi yang pertama. Nah, di sini ada yang ada merah-merah di pojok. Nah, misalkan ini kosong ya. Oke, saya kosongin dulu biar nangkep ya teman-teman. Realisasi melakukan pengkajian. Oke, kita blok lagi seperti di awal ya. Di blok sampai bulan Juli ya. Dari Juli sampai Desember ini akan keluar realisasinya berapa sum. Oke, kita isi 18. Pada kualitas realisasi kualitas kita blok juga ya. Nah, average ya. Jadi kalau realisasi rata-rata, jadi ini kan tidak sama. Nah, seperti kasus di bawah ini ya, 98, 98, 97. Ini kan tidak sama, nggak bisa langsung dikalikan ya, 98 kali 6 nggak bisa, karena ini harus cari rata-rata. Ini kebetulan nilainya sama ya, muncul 99 ya. Oke, diisi 99 pada average ya. Ini otomatis 6 bulan. Nah, ini juga kategori capaian IKI akan muncul secara otomatis ya. Nah, di sini pada yang kedua. Pada IKI yang kedua kita drag tarik ya, ini contoh yang tidak sama ya. Akan keluar seperti ini, 97,71 ya. Kita isikan atau kita lakukan pembulatan ya. 97,7 nanti secara otomatis akan berubah 97,8. Nah, jadi seperti itu diisi sampai selesai ya. Ingat, hanya mengisi di kolom realisasi ini saja ya, teman-teman. Setelah selesai ini akan keluar nilai SKP-nya berapa. Lalu pada survei perilaku. Nah, di survei perilaku ini yang mengisi adalah atasan langsung kita ya, kepala ruangan misalkan ya. Kalau kepala ruangan mungkin diisi oleh kaper dan lain-lain ya. Oke. Lalu ini di awal adalah tanda X seperti ini ya teman-teman. Tanda X seperti ini ya. Ini nilainya 0. Jadi ini untuk level yang diperoleh menyesuaikan dengan misalkan semakin tinggi ya jabatan atau pangkat golongan kita ya, misalkan akan berbeda ya perawat terampil dengan perawat ahli utama levelnya. Kalau ahli utama misalkan 2 sampai 3 levelnya, ini menyesuaikan. Jadi otomatis apa yang diisi di awal akan ngeling ke belakang. Ya. Misalkan kepala ruangan Anda mengisi ya, memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar, oke ya. Di ACC. Nah, ini akan yang orange ini nggak bisa diisi sebelum di atasnya diisi, karena ini berurutan ya, sekali lagi berurutan. Kalau di atas terpenuhi, yang di bawah juga otomatis akan terpenuhi atau tidak, ini berurutan ya. Di sini misalkan terpenuhi ya dicentang semua, nilainya akan 3 levelnya. Tapi misalkan tidak, ini tidak usah ya. Kepala ruangan yang mengisi ya, atasan kita. Konsultasikan dulu ya. Jangan diisi sendiri. Oke, setelah itu setelah selesai pada SKP periode kedua, ini juga kita tidak ngapa-ngapain ya, cuman melihat aja indikatornya, apakah misalkan nilai kinerja PNS kita baik, kurang ya, dan lain-lain. Lalu ini SKP periode kedua. Jadi apa yang diisi di awal tadi munculnya adalah di sini, mulai dari data individu sampai survei perilaku muncul seperti ini ya. Lalu untuk SKP periode pertama, nah ini kita mengisinya di file atau dari dokumen yang sudah ya, dari bulan Januari sampai pada bulan Juni kita mengisi manual ya. Nilainya ini awalnya tidak sesuai ya, kita menyesuaikan angkanya berapa, nilai perilaku kerja ASN. Oh ya, yang diisi adalah dari orientasi pelayanan ya, perilaku kerja pegawai ini tidak diisi karena ini rata dari ke semuanya ya. Ini tidak usah diisi. Oke. Lalu integrasi. Nah, ini integrasi dari SKP pada periode ya, penilaian kinerja PNS pada periode pertama Januari Juni, periode kedua Juli Desember. Ini akan keluar seperti ini. Baik, misalkan kita kurang ya, konsultasikan kepada kepala ruangan, karena minimal penilaian ya untuk syarat-syarat itu rata-rata baik ya, untuk misalkan kenaikan pangkat dan lain-lain ya. Pada laporan ini juga kita tidak mengisi apa-apa, cuman mengecek aja ya.
Oh, ternyata sudah nilainya di atas 90 ya. Jadi yang terbaru untuk penilaian itu di atas 90 ya. Baik, kalau 79, 89 itu nilainya kurang ya. Usahakan Anda minimal baik 90 minimal ya, 90 ke atas lah. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, mulai dari pengisian data individu sampai pada laporan. Pengisiannya adalah kurang lebih seperti itu. Cukup mudah kan? Ya, isi sendiri ya. SKP pasti bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.